Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. David De Gea kena prank MU soal kontrak. David De Gea bak kena prank dari Manchester United perihal kontrak. Awalnya De Gea diklaim setuju dengan penawaran perpanjangan kontrak. Pemain nomor 1 itu siap dibayar lebih rendah dari gaji sebelumnya. Setelah David De Gea setuju, Manchester United diklaim menarik penawarannya kembali. Menurut laporan The Athletic, Setan Merah justru memberi penawaran baru dengan gaji yang jauh lebih kecil dari penawaran pertama. Weah segera jalani tes medis di Juventus pekan ini. Peresmian Timothy Weah sebagai pemain baru Juventus hanya tinggal menghitung hari. Winger Amerika Serikat itu akan segera menjalani tes medis di Turin sebelum menandatangani kontrak. Diberitakan Fabrizio Romano, Juventus akan memberi Weah kontrak jangka panjang dan menebusnya dari Lille seharga 12 juta euro. Jika tak ada halangan, tes medis akan digelar Kamis 29 Juni 2023. Vicario bisa bahasa Inggris, manajer Spurs kian kesengsem. Manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou tak ragu memilih Guglielmo Vicario sebagai kiper baru. Dia makin jatuh cinta setelah tahu Vicario cakap berbahasa Inggris. Ini jadi penting karena Vicario akan bahu-membahu bersama rekan-rekannya di lini belakang. Marcus Thuram sudah teken kontrak di Inter Milan. Marcus Thuram telah menyelesaikan segala proses untuk bergabung dengan Inter Milan. Ia sudah menaikkan kontrak dan kini supporter tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub terkait kedatangan penyerang berpaspor Prancis ini. Dilaporkan Sky Sport Italia, Thuram telah lulus tes medis yang dilaksanakan pada Selasa 27 Juni 2023. Dan akan menjadi pemain Inter selama 5 musim ke depan. Ia akan menerima gaji bersih sekitar 6 juta euro per musim. Setelah tahu harganya, MU ogah teruskan perburuan Randal Kolo Muani. Manchester United diklaim mundur dari perburuan Randal Kolo Muani setelah mengetahui bahwa Eintracht Frankfurt mematok harga yang mahal untuk sang striker. Mereka disebut keberatan dengan harga yang dipatok Frankfurt. Klub tersebut kabarnya hanya siap melepas Kolo Muani dengan bandrol 80 juta pound sterling. Manchester United lirik pemain 22 tahun ini sebagai pengganti Mason Mount. Klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah mempersiapkan diri jika mereka gagal merekrut Mason Mount. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Tyler Boot dari FC Utrecht. Manchester United dilaporkan ingin mendatangkan jasa Boot atas permintaan Ten Hag. Sang gelandang sebenarnya baru bergabung dengan FC Utrecht di tahun lalu, namun dalam waktu singkat ia berhasil menjadi pemain utama di skuad klub Eredivisie itu. Ini alasan Manchester United jual murah wonderkid-nya ke Belanda. Ada laporan baru beredar seputar transfer Zidane Iqbal ke FC Utrecht. Manchester United memiliki sejumlah pertimbangan untuk berpisah dengan sang pemain. Mereka menilai sang gelandang tidak siap untuk bermain di Premier League. Alhasil mereka memutuskan untuk menjual sang gelandang agar ia mendapatkan jam bermain reguler di Belanda dan mengembangkan permainannya. Kalau mau Kylian Mbappe, PSG minta Real Madrid serahkan satu pemain bintangnya plus uang 4,1 triliun rupiah.
El Nacional melaporkan PSG bersedia melepas Mbappe ke Real Madrid asalkan klub ibu kota Spanyol tersebut mau memenuhi syarat yang mereka ajukan. Les Parisiens meminta Real Madrid untuk menyerahkan Thibaut Courtois plus sejumlah uang untuk kesepakatan transfer kapten timnas Prancis itu. Laporan lain menyebut nominal uang yang diminta PSG kepada Real Madrid senilai 250 juta euro atau sekitar 4,1 triliun rupiah. Posisi Ederson terlalu nyaman di Manchester City, Pep Guardiola berniat datangkan Unai Simon. Manchester City dihubungkan dengan kiper Athletic Bilbao Unai Simon. Kabarnya, peraih treble itu mempertimbangkan untuk membawanya ke Etihad Stadium di musim panas ini. Meski telah memiliki Ederson sebagai kiper utama, Guardiola merasa saatnya pria Brasil itu mendapatkan persaingan di bawah Mister Gawang yang selama ini tak pernah dirasakannya. Manajer Liverpool Jurgen Klopp pulang ke mantan klubnya Mainz. Jurgen Klopp dilaporkan kembali ke mantan klubnya di Jerman, Mainz. Namun kepulangan Klopp ke Mainz tentu bukan dalam rangka melatih klub tersebut. Menurut Bild, Klopp sedang mempelajari satu pemain penyerang yaitu Nelson Weeper untuk kemudian diangkut ke Anfield. Wojciech Szczesny ungkap detail insiden nyeri dadanya saat hadapi Sporting. Kiper Juventus Wojciech Szczesny menjelaskan secara detail mengenai insiden kesehatan yang menimpanya saat bermain melawan Sporting Lisbon. Ada kerisauan bahwa itu adalah masalah jantung dan Szczesny mengakui bahwa dia bahkan mengira dirinya hendak meninggal dunia dalam insiden mengerikan tersebut. Itu menakutkan, saya benar-benar mengira akan meninggal dunia. Rasa nyeri di dada itu menakutkan. Hingga hari ini kami masih belum mengetahui alasannya. Mungkin adalah masalah punggung atau tulang belakang, pungkas Szczesny. Tawaran terbaru Inter pada Chelsea untuk rekrut Romelu Lukaku. Inter Milan telah melakukan segala yang mereka bisa untuk mencoba membawa Romelu Lukaku kembali untuk musim depan. Pelatih Inter Simone Inzaghi telah menegaskan bahwa ia menganggap mengamankan pemain asal Belgia itu untuk musim depan sebagai prioritas. Rencana baru Inter adalah menawarkan sebuah kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian senilai 30 juta euro untuk Romelu Lukaku pada musim panas ini. Dengan begitu, Nerazzurri tidak perlu mengeluarkan biaya tunai dalam jumlah besar pada musim panas ini. Tolak Al Nassr, Marcelo Brozovic tunggu pinangan Barcelona. Masa depan Marcelo Brozovic sekarang tampaknya menjadi pertanyaan antara Al Nassr dan Barcelona. Pemain asal Kroasia ini telah menerima tawaran dari klub Liga Pro Saudi tersebut. Mereka juga dilaporkan telah menyetujui kesepakatan dengan Inter dengan biaya 23 juta euro. Namun Brozovic belum siap untuk berkomitmen dengan masa depannya untuk meninggalkan sepak bola Eropa. Ia masih mempertimbangkan kemungkinan transfer ke Barcelona. Terlebih lagi, pelatih Barcelona Xavi dilaporkan telah menelepon Brozovic untuk mencoba meyakinkannya secara pribadi. Klausul rilisnya murah, AC Milan makin semangat kejar Alvaro Morata. Pelatih Stefano Pioli membutuhkan tambahan penyerang baru di musim panas ini, di mana salah satu target utama yang sedang dikejar AC Milan adalah Alvaro Morata. Pelatih Stefano Pioli telah memberi lampu hijau untuk kepindahannya. Rossoneri dikabarkan sangat tertarik karena pemain 31 tahun tersebut memiliki klausul pelepasan senilai 10 juta euro. Belum jelas berapa gaji yang bisa ditawarkan untuk Morata, namun sebagai informasi, saat ini gaji pemain asal Spanyol tersebut mencapai angka 9 juta euro, jumlah yang cukup memberatkan Milan. Unai Emery bisa jadi faktor penentu kepindahan Pau Torres ke Aston Villa. Pau Torres muncul sebagai target utama Aston Villa. Mereka mencoba membawanya ke Midlands di jendela transfer yang sedang berlangsung. Dia memiliki klausul rilis 60 juta euro, tetapi dengan hanya 1 tahun tersisa di kontraknya, Villarreal siap untuk menjualnya dengan biaya yang dinegosiasikan.
Menurut media Spanyol yakni Relevo, Unai Emery telah berhasil meyakinkan sang pemain untuk mempertimbangkan pindah ke Villa Park. Torres sekarang terbuka untuk pindah ke Villa Park karena bujuk rayu Emery dan yakin dengan proyek tersebut. Roy Hodgson jalin perjanjian lisan untuk tetap tangani Crystal Palace. Roy Hodgson memiliki perjanjian lisan untuk melanjutkan tugasnya sebagai manajer Crystal Palace musim depan. Namun kesepakatan masih harus ditandatangani untuk memastikan pria berusia 75 tahun itu akan tetap di Selhurst Park musim depan. Pemilik Crystal Palace telah meluangkan waktu untuk menilai berbagai opsi dan telah mempertimbangkan opsi jangka panjang sebagai bagian dari pemikirannya. Namun pada akhirnya popularitas Roy Hodgson dengan banyak pemain kunci di skuad Palace membantu mempengaruhi keputusan tersebut. Mateo Kovacic, bagai mimpi rasanya bisa gabung Manchester City. Mateo Kovacic untuk pertama kalinya diperkenalkan sebagai pemain baru Manchester City usai didatangkan dari Chelsea. Pemain 29 tahun ini mengaku seperti bermimpi bisa diajak untuk bergabung ke tim asuhan Pep Guardiola yang menurutnya saat ini adalah tim terbaik di dunia. Bisa bergabung ke dalam skuad ini jelas menjadi mimpi bagi semua pesepak bola. Saya sadar di bawah kendali Pep, saya bisa menjadi pemain yang lebih baik dan saya sudah tidak sabar untuk melakukannya, ujarnya. Kalidou Koulibaly sindir kurangnya waktu bermain di Chelsea. Kalidou Koulibaly tidak membuang waktu untuk melepaskan tembakan ke mantan klubnya setelah menyelesaikan transfer senilai 20 juta pound sterling ke klub Arab Saudi Al Hilal. Bek berusia 32 tahun itu tampil 23 kali dalam musim pertamanya di Premier League saat The Blues mengalami nasib yang menyedihkan. Setelah keluar dari Stamford Bridge, Kalidou Koulibaly dengan cepat menilai waktunya yang singkat di Inggris, mengungkapkan bahwa kurangnya waktu bermain mungkin menjelaskan penampilannya yang di bawah standar. Operasi senyap Tottenham dekati Harry Maguire. Tottenham Hotspur diam-diam sudah melakukan pendekatan pada bek Manchester United yaitu Harry Maguire. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh The Telegraph. Pendekatan yang dilakukan Tottenham ini sendiri sebenarnya sudah berjalan selama beberapa pekan terakhir. Dan kedua pihak dikabarkan telah menjalin komunikasi secara intens. Maguire sendiri dikabarkan cukup tertarik untuk potensi dan prospek bermain di skuad Tottenham musim depan. Akan tetapi Tottenham sampai saat ini belum melakukan komunikasi dengan pihak Manchester United terkait transfer Maguire. Glazer out, rilis jersey baru Manchester United 2023-2024 diwarnai aksi protes. Saga penjualan Manchester United tak kunjung menemui kejelasan dan akhirnya para supporter menggelar aksi protes terhadap keluarga Glazer di Old Trafford. Fans berkumpul di area luar Megastore Stadion Manchester United berbarengan dengan peluncuran jersey kandang baru Manchester United untuk musim 2023-2024 dan memajang beberapa spanduk bernada anti-Glazer. Fans United memang sudah kerap mendemo Glazer semenjak mereka mengambil alih kepemilikan klub pada 2005 dan protes terakhir ini membuktikan bahwa kesabaran mereka sudah mulai habis. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!